Akhirat telah hadir di tengah-tengah kita. Akhirat. Apa tuh akhirat? Agus Hendra Rangi. Hah? T-nya apa T-nya? Kita DPT apa? Sensor. Akhirat. Konten dewasa. Konten dewasa. Tidak, canda. Traveling ya? Traveling. Iya, Agus Hendra Rangi traveling. T-nya traveling. T-nya traveling. T-nya Karena aja, dia, bro. Karena dia kan hobinya Traveling. iya, pikirannya Ada pikiran. setiap kita duduk kan pasti dia pikirannya tidak di sini. Pikirannya sedang Traveling kemana-mana. kemana-mana. Traveling memikirkan bisnis, memikirkan pekerjaan. Kita lagi dari mana, bro? Kita lagi dari mana? Dari kopi ke hati. Dari kopi ke hati. Mandor. Apa itu mandor? Saya tahu. Bapak kan Main hati, bawa punya apa? lain hati. Main Sama, hati juga. kita Main perasaan. main perasaan. Main perasaan. Apa kabar Bapak Akhirat? Masih bernapas? Masih bernapas Masih seperti gitu-gitu biasa. aja? Jawaban yang mengagumkan dari pertanyaan yang biasa saja. Bernafas terus ya? Bernapas. Iya. Atau sempat dipaus bernafasnya? Belum, untung enggak. Itu nggak dipaus. Tapi sudah di play lah. Kalau di pohon nanti akhirat beneran nanti. Gimana kerjaan bro? Aman? Ya, thanks God gitu-gitu aja. Thanks God. Tapi kok ngangguknya ini kok kayak ada beban begitu? Hah? Ada beban. Enggak ada. Tidak biasa, NC Group bro. Aman. Semua Jadi, aman. apa, Semua gimana? terkendali dengan baik. Terkendali. Yes. Resiko udah nggak ada nih. Resiko udah nggak ada nih. Udah di selalu ada, tapi kita harus memanage. Selalu ada Asik. jalan. Risiko itu selalu ada jalan. Itu yang bukan yang di sebelah. manage-nya gimana? Manage resikonya pekerjaan nih? Dipindahkan kah atau dia Dipindahkan, ditransfer. ditransfer ya? Transferation risk. Jangan sampai bocor. Jadi guys, kita kebetulan syutingnya di Lain Hati dan suasana pinggir jalan. Dan di pantai. Jadi Teman-teman kalau nggak bisa ngeliat nih kan. jadi kalau teman-teman mendengar agak bising harap maklum ya. Nah, angkot baru lewat. Bukan, DJ. DJ angkot. DJ. Jadi memang kita sengaja mencoba sesuatu yang berbeda. Suatu Kita hal yang syuting di baru. pinggir jalan. Vibes-nya gimana kita mau Tapi ngerasain. enak loh, di sini bisa ngelihat pemandangan, Iya. kapal. Cuma mungkin agak bising ya, dimaklumi aja karena memang kita pinggir jalan. Banyak mobil dan motor lalu lalang, bro. Jadi kalau buat yang mau lihat model-model motor baru, mobil baru di sini bagus karena bisa lihat di jalan. Atau mau beli mobil baru, hubungi Kiki, ada di sebelah. Promo juga langsung. Bapak di Di-endorse ya? Iya, Bapak di-endorse sama Kiki. Ini juga ada yang Oke, bro. hati. Gimana, Jasindo, bro? masih Jasindo. Masih aman. Jasindo tuh asuransi, apa sih? Asuransi Jasa Indonesia. Asuransi Jasa Indonesia. Yes. Kalau Jasindo tuh dia asuransi tapi bergerak di bidang Jadi asuransi itu sebenarnya ada dua, asuransi kerugian sama asuransi jiwa. asuransi Nah. kerugian sama jiwa. asuransi kerugian. Ini kan dia menanggulangi kerugian yang terjadi. Betul. Kalau asuransi jiwa nih berarti menanggulangi jiwa-jiwa yang Yang terjadi. terlepas seperti dia. Ya? Kenapa kok cuma ada dua? Kenapa sih kita ngobrolin mengenai asuransi? Enggak, jadi Hah? pas. Kenapa Lu- kita nggak ngobrolin hal yang lain gitu? Enggak, gini. Jadi lu Gue kan padahal pengen ngobrol hal yang lain. lu pas expert di bidang asuransi Ah. dan gue juga kan rada-rada sedikit agak bingung. Yes. Asuransi manfaat ini. Artinya kadang-kadang juga ada yang mengatakan asuransi itu sama kayak investasi. Gitu. Asuransi sama kayak investasi. Nah, ada jadi- tuh ada. jadi- Iya. Ada ya? Iya, kayak yang kita tahu lah, ada beberapa asuransi yang kayak gitu, yang artinya entah prospeknya atau gimana. Jadi ada yang mengatakan bahwa dengan jangka waktu tertentu itu uang yang kita asuransikan bisa Bisa. dikembalikan, Bisa atau dikembalikan. gimana lah gitu. Kadang tuh kan yang kayak kan asuransi pendidikan. Betul. Ya. Ya kan? Kayak gitu. Nah, makanya karena kebetulan lu lebih expert, jadi Jadi lu nggak nanya ke langsung gua. Oh, maksudnya kan nggak mungkin gua nanya tentang kickboxing ke lu. Karena yang lebih expert dia. Enggak, oh maksudnya asuransi investasi itu begitu. Kirain tadi asuransi investasi, kita ikut asuransi investasi sama yang nawarin asuransinya kayak gitu. Oh, Nggak, gitu, nggak itu, gitu ya. itu beda. Tapi yang nawarin asuransinya dia. Iya dia, enggak Gimana? Lu mau investasi ke dia? enggak mau. By the way, sebelum kita ngobrol jauh ke sana, lu tahu nggak sih tanggal 18 kemarin tuh hari asuransi sedunia, bro? Oh gitu? Ya, Oh pas dong. hari asuransi sedunia. Pas berarti. Jadi, Hari ini happy tanggal anniversary 19. Insurance 19. Day. Tanpa kita setting ternyata pas, Ya. guys. Jadi gimana? Jadi gini,
ini mau jawab serius atau gimana? Ya, Ya serius dong, ini pertanyaannya serius. terserah lu Tadi. aja kalau Enggak gini, jadi ini berdasarkan ya yang lu tahu. pandangan gue ya. Memang sih gue agak resah sih, bro. Ada resah. keresahan. Agak ada keresahan. Kenapa kok dunia asuransi itu sekarang kok mengalami sebuah transformasi yang Berbeda. dimana sebenarnya esensinya sendiri itu mengalami Pergeseran. Esensi pergeseran. asuransi itu apa sih? Nah, gini. Jadi waktu awal-awal asuransi berdiri, itu kira-kira ribuan tahun yang lalu. Waduh, iya Ya. kan? Ribuan tahun yang lalu. Asuransi pertama kali hadir di dunia itu ribuan tahun yang lalu. Hah? Nah, awalnya itu dari Inggris. Mereka itu kan biasanya dulu zaman-zaman dulu kan masih ada saudagar-saudagar, Iya. para penjelajah-penjelajah, makanya dan yang Columbus lah apa segala macam. Iya, iya. Jadi Napoleon. mereka itu ya prinsip asuransinya itu waktu awalnya itu ketika mereka mau pergi berlayar, kemudian mereka itu punya kayak kesimpulan saudagar-saudagar gitu. Misalkan nih, lu, gua Ada Migo, komunitas lah ya, ada komunitas orang-orang kaya lah. pedagang. Katanya si Migo, gua mau pergi ke ini nih, Eropa. ke Ternate. Nah, Ambil cengkeh di sana Cengkeh, kan iya, orang-orang banyak. banyak. Ya Nah. kan? Ya udah, lu pergi aja ntar ketika lu terjadi apa-apa di pertengahan jalan, gua ini urunan duit gitu. Misalnya untuk mencegah lu kalau momen lu terjadi apa-apa, gua bisa bayarin lu gitu. Tapi kita uangnya itu uang kumpulan, uang Iya, Oh, iya. masih ini. Nah, PT-PT. Iya, PT-PT. Jadi awalnya sejarah asuransi itu seperti itu. Jadi bagaimana ketika lu mendapatkan resiko, lu nggak menanggung resiko itu sendiri, tapi akhirnya kita yang menanggung ya. dari uang kumpulan itu sejarah asuransi pertama. Oke. Jadi kalau kalau tadi disebutkan kenapa terjadi kayak pergeseran kayak kok jadi asuransi sekarang kok jadi kayak investasi ya. Misalkan nabung kemudian nanti 10 tahun ke depan terjadi leverage gitu kan atau compounding. Ya. Peningkatan nilainya itu menurut gue itu sebuah shifting atau sebuah pergeseran lah, pergeseran yang Ada dimana- transisi ya? Ya, ada transisi. Karena memang kalau menurut gue sih produknya boleh mengalami transformasi dari tahun ke tahun. Iya. Tapi secara prinsip dan definitifnya tuh harus kembali kepada awalnya, awalnya, yaitu adalah Main concern-nya bagaimana ke resiko tadi. transferation risk itu harus menjadi primadona di dunia asuransi. Jadi asuransi itu adalah apa pengertian yang gampang ya? Yang gampang itu gini, asuransi itu ya lu memindahkan resiko kepada kepada orang lain atau sebuah badan hukum. Ya. Yang dimana dalam hal ini ya industri asuransi. Ya, artinya kalau pemberi asuransi itu dalam bentuk perusahaan berarti Ya. resiko gue pindahin ke Pindahin ke gue perusahaan itu. ke asuransi. Kayak contoh Jasindo. Berarti Gue pindahin apa? Resiko yang akan terjadi. Yang akan terjadi ke Jasindo. Jasindo. that's right. Jadi Dengan premi yang dibayar ya itu sebagai tiap tahun atau tiap bulan? Tergantung ya. ada yang tiap bulan ada Sebagai yang tiap kompensasi tahun. untuk Sebagai penerima resiko ya, tadi ini karena ya. memang dia sebuah badan hukum atau sebuah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Nah, ketika gua menanggung resiko lu, tentunya lu harus membayar sesuatu Ya, itu kan. Premi itulah ya. Nah, premi yang disebut dengan premi. Dan sebenarnya premi itu tidak difungsikan atau tidak ditujukan kepada suatu hal yang sifatnya nanti dia akan berkembang. Nah, makanya asuransi adalah asuransi, investasi adalah investasi. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal ya. yang berbeda tidak bisa disatukan. Menurut saya. Menurut Jadi jadi pendapat pribadi ya. Iya, pendapat pribadi. Tapi kan sekarang ya Tapi kan rata-rata sekarang begitu kan. ada yang menyatukan. Cuman memang menurut saya Iya, pandangan lu gimana tuh soal ada yang menyatukan antara asuransi dengan investasi? ya, menurut gue gini. Pertama, dari sisi industri asuransi itu sendiri akan mengalami sebuah kerugian menurut gue. Yang kedua, mindset ketika kita melakukan asuransi itu juga menurut gue ada suatu hal yang salah di situ. Karena kenapa? Karena tadi jadi orang tuh lagi berpikir gini, gua nih resiko nih
resiko gue mau alihkan nih, tapi gimana ya? Ketika gue mengalihkan resiko itu, gue mau sambil berinvestasi. Gitu. Akhirnya orang berpikir begitu ya? Iya, akhirnya kan orang berpikir gitu. Jadi bahwa ibaratnya asuransi itu adalah sekalian berinvestasi. iya, sekalian berinvestasi. Padahal itu Padahal sebenarnya itu hal yang instrumen berbeda. yang salah, instrumen yang berbeda. Jadi menurut gue kalau lu mau investasi aja, bro. Misalnya kan banyak instrumen, ada reksadana, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, ada kripto, sekarang ada peer to peer, Iya. ada saham, Nah, ini sarana investasi ada ya? falas. Nah, itu sarana investasi yang dimana lu punya duit sekian, compounding itu apa ya, bertumbuh. Iya. Nah, tapi ketika Growing ya? growing, tapi Dan lu bisa ngambil untungnya di iya, situ. untungnya sih. Tapi ketika lu berbicara mengenai asuransi, itu bukan sebuah instrumen investasi, tapi itu sebuah expense. Itu biaya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, insurance itu kan artinya adalah jaminan. 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 Jadi misalkan kalau lu mau berasuransi, Asuransi. ya artinya dalam budgeting lu itu adalah sebuah biaya, komponen biaya, bukan komponen investasi. Jadi lu ngeluarin duit dan tidak akan balik lagi. dan lu harus punya kelegaan. Nah, makanya gue bilang mindsetnya. Lu harus punya kelegaan berpikir bahwa oke, ini duit yang gua bakar. Oh. Duit yang habis. Iya Oke. benar, berarti itu duit yang lu udah keluarkan sekian banyak untuk asuransi tidak akan balik lagi kan? Iya. Karena itu sebagai pengganti resiko gitu. pengganti Iya, resiko. ketika lu tidak mengalami kerugian resiko itu Iya. kan? Iya kan? Gue pernah ya ketemu dengan orang bilang gini, Pak, kalau umpamanya nggak ada resiko, berarti Uang balik lagi. uang balik lagi. Ya nggak bisa. Ya kan? Kan maksudnya itu sebagai komponen biaya. Kalau kayak gitu mah, siapa yang mau? Rugi Kalau di rugi di asuransinya. asuransinya. Tapi kan kalau misalnya yang konsep yang insurance dengan investasi, ini ada misalnya dalam jangka waktu sekian, Ya. sekian persen boleh kita ambil. Nah, dalam jangka waktu sekian persen sampai dalam jangka waktu yang ditentukan bisa kita ambil 100% atau gimana gitu-gitu lah misalnya ya. Sekarang gini, akhirnya apa yang terjadi? Bukankah yang terjadi adalah ketika masa jangka waktunya jatuh tempo, Iya. yang terjadi apa? Orang pengen ngambil dong. Pengen ngambil dan yang terjadi Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang Ya jadi didapat. berarti tidak ada yang dapat. Biasanya Wah, serem. malah terjadi dispute di situ. Loh, katanya janjinya sekian. Tiba-tiba Berarti- jadinya gini. Karena apa? Karena misalkan nih perusahaan asuransi kan juga punya biaya operasional. iya. Nah, Dia gaji karyawan, gaji karyawan, apa namanya? biaya, ini itu, listrik segala kendaraan, macam. listrik kantor. Lah itu maksudnya kalau umpamanya lu mengharapkan Uangnya balik? uangnya balik, terus ini Operasional, karyawan ya. gimana? Secara logika iya kan? Iya. Nah gitu. Duitnya dari mana, kan Duitnya gitu? dari mana? Nah pertanyaannya gini, ketika kita bertanya duitnya dari mana, ya jangan salahkan perusahaan itu kalau umpamanya dia ketika jatuh tempo lu nggak dibayar, Iya. ya kan? Make sense kan? Iya, iya Ya benar. ketika lu nggak dibayar lo, atau oh ini Pak ada Jangan terjadi komplain. ini. Ya karena jangan komplain, karena apa? Ya lu sendiri nggak logik gitu loh. Masa lu berpikir lu ngasih duit terus tiba-tiba Tapi berkembang iya, tapi gimana? ada nggak? Artinya yang menawarkan produk dengan tawaran seperti itu. Nggak usah ada deh. Itu terjadi di keluarga gua sendiri. Oh gitu. Makanya gua Seseorang yang gua expert di asuransi, bro. gua kan seorang Terjebak juga, bro. seorang yang expert kan. Gimana nih? Gua tiap bulan bayar. Hah? Lu tiap bulan kenapa lu nggak kasih tahu gua gitu? Iya enggak, soalnya gua udah berjalan 5 tahun. What? Terus. Gua bilang what the fuck? 5 tahun. Gua bilang, tujuan lu ngapain? Tujuan gua supaya gua asuransi sekaligus berinvestasi. Astaga, gua bilang gua merasa kayak gagal gitu sebagai Sebagai insurance expert ya, Enggak. gagal. Gua ya. merasa gagal. Jadi gini, dia tuh beranggapan uang yang selama ini dia cicil 5 tahun ini masih ada. Iya, masih ada. Dan akan dia bisa tarik lagi kapan saja. Iya. Tapi Dan dengan akhirnya- jangka waktu yang dan telah akhirnya apa? ditentukan, Dan ya. akhirnya dispute kan. Dan itu terjadi loh Kakak Mix. Maksudnya hal ini itu dipahami oleh orang-orang umum kebanyakan. Termasuk saya juga. Makanya gue bilang memahami itu kayak gitu. mindsetnya yang salah. Nah sekarang nanti dijelasin. Kan? Sekarang gini, berarti itu salahnya dari penawar asuransi yang mungkin ada kata-kata kayak gitu. Ya. Karena gue juga dulu pernah kan ditawarin asuransi pendidikan, asuransi Ya. kecelakaan. Jadi ada yang bilang ini asuransi pendidikan, jadi nanti kalau anak udah umur sekian bisa diambil, anak
kayak mau ngambil 10 tahun, sekarang anak SD, berarti kalau 10 tahun kemudian pas dia kuliah gini-gini. Nah, sedangkan kalau gitu kan konsepnya adalah deposito ya. Iya, konsepnya itu kan deposito berjangka. Sekarang itu, gini itu kan deh. itu kan berarti gini, sesuatu yang kita bayar tapi bisa kita tarik lagi. Iya. Sedangkan asuransi tidak begitu. Tidak begitu. Apa mungkin konsepnya udah dibikin seperti itu? Iya, itu makanya gue bilang ada shifting. Ketika pergeseran dari yang awalnya asuransi ini kan, awalnya seperti tadi yang gue jelasin tuh, yang orang saudagar itu, yang di Inggris itu, yang pertama awal mulanya kan semangatnya itu mengcover, memindahkan resiko kan. Nah kemudian akhirnya kesini kok malah jadi kayak investasi ya. Lu tahu nggak sih sisi dapurnya ya, sisi dapur asuransi? Gue kasih tahu ke lu. Jadi yang tadi gua analogikan lah, lu ngumpul duit, gua ngumpul duit, lu ngumpul duit, itu duitnya kemana? Ketika nggak ada klaim. Ketika apa tadi? Ketika nggak ada klaim. Ke perusahaannya lah. Perusahaan asuransi. Iya. Perusahaan asuransi di dapurnya tuh dibikin apa? Ya makanya itu ya kan seperti yang lu bilang, biaya operasional segala macam. Kan kalau misalnya Stanley mau bandingin nih sama perbankan. Kan di perbankan itu ada banyak produk, sehingga misalnya dia membuat satu produk deposito berjangka karena uangnya diputar di dapurnya kan. Kalau di insuransi itu seperti apa ya, teknisnya? Itu yang gue mau bilang kurang lebih sama ya. Ya itu kurang lebih sama. Sama diputer-puterin juga, entah itu dimasukin di deposito, di saham. Iya. Tergantung industri asuransinya. Dia biasanya ada beberapa industri asuransi yang take risk ibaratnya berani bermain resiko besar. Jadi lebih banyak premi-premi itu lebih banyak dimainkan di sektor saham misalnya, atau ada industri asuransi yang dimana dia low risk, resikonya lebih rendah, dia mainnya di deposito. Jadi diputar kembali. Nah, pertanyaan saya gini, kalau lu bermindset itu ingin investasi, kenapa lu nggak belajar instrumen investasi sendiri gitu? Ngapain lu ngasih duit lu ke industri asuransi yang kemudian mereka yang akan memainkan itu kan? Kenapa enggak? Dan artinya ketika mereka memainkan itu bukan untuk lu. Bukan untuk lu, untuk dia. Dan dia menjanjikan return kan? Dia menjanjikan return setelah 10 tahun. Nah, artinya ketika 10 tahun itu dia berusaha untuk memainkan ini. Gimana gua harus mainkan ini sebagai untung? Gua kasih lu return. Masalahnya adalah namanya kita berinvestasi itu kan nggak mesti untung. Iya, pasti ada loss-nya. Kadang-kadang buntung. Iya. Itulah yang terjadi pada, kalau kalian lihat fenomena yang terjadi, ada perusahaan-perusahaan asuransi yang gagal bayar. Kenapa? Ya karena kondisi tahun 2020 saham jeblok. Ini jeblok karena apa? Instrumen investasi semua pada jeblok. Artinya mereka tidak berhasil untuk memutar waktu ya. Padahal jatuh tempo orang datang, "Weh, lu janji lu jika uang pendidikan udah 10 tahun lu bayar." Akhirnya kan bayar, akhirnya cash rush kan. Cash rush, banyak uang yang keluar. Yang ini belum dapurnya, "Weh, sabar. Gua masih kelola ini. Ini masih dimasak. Ini masih rugi." Akhirnya apa? Jatuh tempo, gagal bayar jadinya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bego? Siapa yang salah? Terus itu tadi, siapa apa tadi lagunya? Oke. Berarti kita ini. Gitulah, Bro. Jadi berarti tadi kayak akhirnya yang akhirnya ku tahu kau tak seperti mencintaiku karena gagal paham. Jadi kondisinya karena gagal paham. Tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa pemahaman orang-orang yang mengasuransi, yang ikut asuransi, termakan dengan rayuan. Artinya prospek dari perusahaan asuransi itu sendiri. Iya. Ya kan? Contoh kayak saya dulu kan pernah ditawarkan sebuah asuransi, yang kayak begitu. Dia bilang pendidikan anak lah, inilah. Jadi nanti ketika 10 tahun Bapak bayar premi, nanti ketika 10 tahun bisa diambil segala macam. Nah, berarti kan itu adalah tawaran yang mereka kasih ke kita. Dan itu menggiurkan. Iya, dan artinya kalau kita tidak berpikir dengan baik, ya pasti kita ikut. Iya. Iya kan? Berarti bukan salah di kita dong. Nah, makanya tugas kita, tugas channel ini adalah memberikan mindset yang benar. Iya, benar. Sebelum pemahaman itu, orang kan bisa ngomong apa aja, tapi kan kita punya apa ya? Ya itulah, ketika sesuatu yang sudah kita pahami, orang mau merayu dengan cara apapun, kita bisa
bisa filter ya. Iya. Kita punya ya konsumen juga harus cerdas lah. Iya. Harus punya mindset yang benar, harus literasi keuangannya harus terbuka gitu. Nah, ini sudah tepat ini kita dengan kakak Ahera tuh, kakak Akhirat. Jadi akhirnya kan konsumen ini pada akhirnya jadi tahu sebenarnya dasarnya insurance itu apa. Terus kemudian dengan produk-produk yang kekinian itu harus kayak gimana kita menyikapi. Ya, aku juga masih terus belajar lah. Iya. Artinya ketika kita menembak kan harus tepat sasaran. Jadi, Cuman kalau Tani mau tanya tadi kan ada insuransi apa tadi kecelakaan ya tadi? Iya. Sama jiwa ya. Kalau hati apa hati? Kan misalnya kita nih memindahkan resiko patah hati misalnya. Ada loh. Ada. Apa itu? Di Cina itu ada asuransi jatuh cinta namanya. ada. Serius? Ada. Iya, Jadi dia gini, dia lucu sih produknya. Jadi produknya tuh gini. Dia itu mengasuransikan, misalkan nih lu punya apa namanya? Menarik ini, menarik. Punya cewek. lu kalau soal hati menarik. Ya kan, lu punya karena kita kan di lain hati. Jadi gini, lu kan punya cewek. Iya. Lu mau Gue nggak apa? punya jomblo. Contohnya. Oh, contohnya. Contohnya. Ya anggap aja cewek itu sial lah ya. Karena memilih lu. Jadi gini, apa namanya? Lu mau menikah nih. Iya. Ya udah lu asuransiin tapi sampai lu menikah. Ketika di dalam perjalanannya itu lu Nggak jadi, gagal kan? nikah, lu bisa klaim. Berarti Nah, itu ada produknya di Cina tuh. berarti Asuransi ini Cina. artinya kalau dia gagal nikah berarti ceweknya keburu sadar. Iya, keburu sadar. Makanya membatalkan. Jadi memang hubungan ini bisa diasuransikan produk dari Cina ya? Artinya kan kayak pemain bola kan mengasuransikan kaki mereka. Kakinya. Kaki mereka ya. Jadi kalau ada cedera, ada Iya. patah kaki, ada apa kan? Jadi Pemain Asuransi hati mengasuransikan hatinya. ya. Ya, kalau nggak merasakan pemain hati, asuransi kan Jo. Jadi asuransi Kita itu banyak bukan. jenis, Bro. Ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, ada asuransi tadi gua bilang asuransi kerugian, asuransi aset. Gitu. Jadi banyak Jadi- macam-macam. Tapi prinsipnya secara prinsip ini tetap harus kita berpegang bahwa asuransi itu adalah transaction risk. Nah, itu clear. Iya. Itu clear di situ. Itu Jadi situ tidak ada stop, yang namanya titik. Nah, Tidak ada tidak ada yang sambungan namanya lagi. transaction risk dan Bla, 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 investasi. bla. Nah, harap Jadi di stop di situ dulu. ya itu Pemahamannya. Artinya berarti teman-teman itu harus mengetahui dulu makna asuransi itu sendiri. Jadi, sehingga ya. ketika pengetahuan itu sudah ada, maka itu yang gue bilang. Ya. Ketika ada penawaran, kita sudah bisa memahami. Oh, ini Betul. apa arti dari asuransi. Ini arti dari investasi. Sehingga dua hal itu yang tidak bisa digabung. Nah, Jadi tidak terjebak juga. Jadi analoginya kayak pohon gitu loh. Lu tanam pohon, ya kan? Dia akan bertumbuh kan, 20 tahun ke depan kan dia akan bertumbuh. Nah, itu investasi. Ya. Tapi ketika dalam pertumbuhannya itu ternyata ada resiko gagal panen lah, hujan lah apa, itu asuransi. Gampang kan analoginya? Ya. wah, simpel sekali penjelasannya ya. Jadi pohon, kita tanam pohon berkembang, itulah berbuah, itu investasi. investasi. Terus gimana kalau dulu kecil kita sering dibilang sama orang tua, tanam kuku nanti tumbuh uang. Pernah nggak? Pernah tidak? Itu manifestasi. Manifestasi. Itu manifestasi. Itu bukan investasi. Tapi atau- pernah tidak kalian dulu dibilang gitu? Kalau habis gunting kuku tanam, nanti tumbuh Itu- pohon uang Kalau kita dulu disuruh taruh di bawah bantal. supaya mimpi. Taruh bawah bantal kalau potong kuku. So itu. Terus gini bro, cara memilih produk asuransi yang benar itu gimana? Yang pertama, kantornya ada. Oke. Iya dong, kalau klaim lu mau kemana? Ya kan? Ya. Karena Jangan kan, fiktif ya. iya Jangan benar, fiktif. karena kan sempat ada beberapa dengar cerita Betul. ketika teman ikut asuransi, ketika mau klaim susah karena memang jadi yang menawarkan itu hanya agen gitu, orang per orang yang mengatasnamakan Ya. mereka tuh agen asuransi. Nah tapi kantornya sendiri kayak di sini tidak ada, Perwakilannya di daerah. tidak ada itu. kantor. Jadi yang menawarkan itu hanya agen. Kayak contoh kita nih ikut agen asuransi A, tapi kantornya cuma ada di Makassar contoh. Nah, jadi kita di Luwuk ini cuma kita sebagai agennya. Jadi kita tawarkan. Ketika mau diklaim, kita tidak ada. Ya. Nah, mereka nggak bisa klaim. Iya, makanya. Masa harus klaim ke Makassar dulu? Nah, lu Rugi double dong. kalian Berarti benar kata dia Betul, kan? betul. Kalian ini nggak ngikutin nggak
yang sekarang lagi viral di TikTok. Lesti. Ada yang bukan. Rizky Bilar. Soalnya kalau sekarang yang lagi viral tuh Nggak, Lesti. ada lagi yang lebih Rizky lagi Bilar. viral. Seorang agen asuransi penghasilannya itu di atas 100 juta tiap bulan. Oh ya? Seorang Real itu? Real. Dan itu ditanya oleh seorang influencer keuangan. Ditanyain, berapa spill dong pendapatannya? Oh, pendapatan saya setiap bulan 100 juta sekian. Tapi beneran asuransi itu yang dia jual? Iya. Artinya? Ya takutnya Enggak, maksud gua mau menggiring opini ini bahwa asuransi itu kan memang ada agen ya. iya, oh iya. Prinsipnya adalah agen. Nah, ini juga gua mau memberikan pendapat gua terhadap agen-agen. Nah, Bahwa yang lu pentingin itu sebenarnya bukan terkait Keuntungan. lu keuntungan lu sendiri menjadi seorang agen. Iya. Tapi lu harus berdiri di sepatu dari konsumen lu atau klien Iya. lu gitu loh. Gimana memposisikan diri lu sebagai konsumen. Iya, gimana lu bisa mendapatkan, karena ada beberapa ya bukan temanku sih, orang-orang yang aku lihat di situ nggak ada kantornya bro, Iya tapi sih. dia tetap prospek di situ. Iya. Teman saya di Ternate juga gitu. Lu bayangin deh kalau mamanya terjadi apa-apa, lu dapat keuntungan dari situ. Tapi setelah itu lu langsung cabut, langsung keluar. Ntar kalau mamanya orang yang masuk di lu nggak ada kantornya mau klaim gimana bro? Iya. Kasihan. Jadi ada Makanya gua bilang harus ada aspek moral juga di situ. Jadi nggak cuman yang ibaratnya lu cuman mencari seeking the money, terus itu obtain the money, more and more income gitu kan. Tapi di sisi lain lu meskipun lu sebagai agen Mengabaikan hal lu, itu. Iya, mengabaikan hal itu. Dari sisi moralnya. Dari sisi moralnya. Benar-benar. Gua lebih seneng ketika misalnya nih gue pernah ya punya kejadian waktu itu ya inilah ada namanya waktu itu asuransi nelayan lah di kantor gua kan kerja di ya salah satu. Tadi kan udah disebut. spill tadi. Oh, Udah disebut spill ya? Jasindo? Oh, udah sebut. Udah disebut Jasindo. Nah gitulah. By the way asuransi yang besar zaman dulu ya sampai sekarang sih besar. Jadi zaman-zaman Belanda punya ya, itu ada Jasindo, Bumi Putra, itu asuransi lama lah, asuransi yang dari zaman itu kan Jasindo kan juga dari Iya. dari Belanda, terus itu dinasionalisasi, diambil menjadi milik Indonesia. Tadi gua mau ngomong apa ya? Ada satu hal yang gua lupa. Nelayan. Nah, asuransi Nelayan. nelayan. Bapak kan nelayan juga kan, bisnisnya nelayan. Nah, jadi nelayan gini. Gua tuh seneng gini ketika dulu gua pernah ngurusin asuransi nelayan, kemudian gue membayar klaim tuh hampir ratusan juta lah, dan duit itu dijadikan dia untuk keperluan mendaftar menjadi polisi anaknya. Keperluan mendaftar ya, bukan menyogok dan lain sebagainya. Dan akhirnya anak itu beneran jadi polisi, lulus. Nah itu gua di sisi itu gua merasa bangga sih. Iya. Merasa bangga ketika ini tercover, gua bisa menolong orang dengan cara itu gitu loh. Lu bayangin dari seorang segala profesi itu bagus ya, profesi itu bagus, cuman kan maksudnya ketika dia dengan nilai klaim yang tertentu kemudian dia bisa meningkatkan derajat keluarganya, itu adalah sebuah kebanggaan. Atau ditelepon, Indra, thank you ya, udah ini nih mobil gua udah selesai nih tercover sama perusahaan lu atau apa gitu. Nah, gua seneng sih kayak gitu. Tapi memang ada another level of happiness ya. Iya, kan? another level of happiness. Saat Kita kerjaan membantu. kita itu bisa bener-bener real, Bermanfaat untuk orang. Iya, dan nggak cuman ini loh, nggak cuman gua dapat ini terus lu dapat sekian, maksudnya cuma mementingkan kantong lu sendiri Ya, gitu loh. artinya kayak gue juga, bro, thank you ya udah dibantu, gue Nah, udah di kayak Surabaya gitu. nih bro. Ya. Tiba-tiba ambulans jemput. Koronces. Tiba-tiba pas sampai sana ditelepon. Ini ada penyeludup dari Luke. Nah, terus itu kan yang pertama ada kantor. Yes. Yang kedua Melihat track record lah ya. track record atau stabilitas kesehatan keuangan asuransi itu. Perusahaan itu. Artinya kan rata-rata ini kan asuransi ini kan tidak ada yang atas nama pribadi. Iya. Sekalipun pribadi itu sebagai agen. Iya, tapi kan lu bisa lihat track recordnya Iya. gitu kan. Maksudnya ini
asuransinya sehat atau enggak, baru atau enggak, lama atau enggak, udah teruji melewati krisis atau tidak. Jangan sampai lu udah membayar premi, duit, situ tiba-tiba kolaps atau apa gitu kan. Nah itu salah satu menjadi pertimbangan untuk melihat. Karena tidak menutup kemungkinan perusahaan asuransi itu sendiri pun bisa kolaps. Of course, semua perusahaan bisa kolaps. Namanya juga usaha. Itulah resiko ya, itulah resiko sebuah usaha. Iya, resiko sebuah usaha. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Bapak ada asuransi? Saya ada. Bapak ada? Ada dong, Pak. Saya ada. Tapi ya bagus lah, artinya ketika kita budgeting untuk asuransi kan setidaknya kita satu sisi bisa terhindar dari resiko yang sudah kita daftar itu. Yang gua pengen jelasin itu yaitu bahwa asuransi itu ya lu harus ngerti itu sebuah instrumen untuk lu mengalihkan resiko dan juga sebenarnya melindungi keuangan lu juga sih. Lu misalkan udah nabung-nabung menghindari dari kerugian lebih besar. Iya, betul. Lu nabung-nabung tiba-tiba once lu sakit bayar 100 juta gitu. Uang yang lu tabung tuh 100 juta habis. Tapi ketika lu ikut asuransi, jadi bisa tertanggung oleh asuransi. Nah, kalau untuk menurut gue ya, jadi sebenarnya kalau kita merencanakan merencanakan keuangan, itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama, lu punya dana darurat. Dana darurat itu minimal lu 6 kali atau enggak 12 kali pengeluaran bulanan. Terus yang berikut lu punya insurance. Sebelum lu melakukan investasi. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ini tips mengatur keuangan. Iya, tips mengatur keuangan. Karena kenapa? Ketika lu melakukan investasi, kemudian lu nggak ada asuransi, ya sama aja dong. Yang lu usahakan untuk investasi ketika dia berbunga atau lu dapat gain profit, keuntungan, ya ketika terjadi resiko kan uang itu menjadi terkorbankan juga. Tapi dengan tadi yang lu bilang mencegah kerugian yang lebih besar, ya lu harus melakukan tahap-tahap tadi. Misalkan dana darurat itu 6 kali sampai 12 kali pengeluaran. Supaya ketika lu misalkan ternyata kena PHK nih atau ternyata kena sesuatu hal, lu masih bisa survive di 6 bulan pertama sampai 1 tahun supaya lu bisa recovery, lu bisa mengejar ketertinggalan. Bisa setback ya? Bisa setback. Jadi kalau pengeluaran lu sebulan 1 juta, ya minimal dana darurat lu 6 juta. Ya, 6 juta minimal. Ya berarti gaji lu harus di atas itu. Artinya kalau umpamanya something bad happen di hidup kita, ya kita masih punya waktu 6 bulan lah untuk bernapas, untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan kan kalau sebelumnya kan itu, katanya teman kita kan dari zona nyaman ke zona yang baru kan. Iya. Nanti kalau umpamanya kita berada di zona yang baru dan ternyata tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan harapan, masih punya pegangan. Waktu, masih punya pegangan, masih punya. Tapi kalau umpamanya nggak punya sama sekali, nah tapi berikut juga gini, ada juga bro, yang dia itu asuransinya udah berlebihan. Iya. Oh, jor-joran. Jor-joran. Gua pernah punya teman gitu, dia punya asuransi itu 12 asuransi. Wih, iya. Banyak banget ya. Gua bilang, lu ngapain lu bedakan antara koleksi dan asuransi? Serius. Ya, karena mungkin itu mindsetnya yang salah. Oh, dia pikir investasi. Iya, investasi. Jadi ketika nanti suatu saat dia bisa mengambil lagi. Iya. Gua sampai bilang gini, ya kenapa lu nggak kelola sendiri aja bro? Karena kan ketika lu kasih ke asuransi insurance untuk dikelola, dia kan juga dengan instrumen yang sama. Dia taruh di saham, dia taruh di deposito, dia untungnya taruh di dia, bukan di lu. Untungnya di dia, bukan di lu. Mendingan lu proteksi diri lu secara tradisional. Abalnya tidak ada embel-embel unit link segala macam, dan duit sisanya lu kelola sendiri. Makanya gua bilang, kalau umpamanya gua saranin sih, kalau umpamanya lu mau mempersiapkan dana darurat yang tadi 6 sampai 12 kali, lu bisa masukin itu di instrumen investasi yang namanya reksadana pasar uang atau enggak reksadana pendapatan tetap. Kenapa? Karena itu ada bunga. Nah, ini mungkin jadi satu hal yang menarik dan kita mungkin bisa bahas lebih dalam mengenai ini. Nah, lebih baik itu dulu ya. Jadi Bapak pengen
pengen kita interview lagi selanjutnya kayak gitu. Part 2. Biar ada waktunya Nanti- lagi ya, interviewnya. Nanti ngobrol sama sekretarisku, aku ada waktu. Tapi Iya, ya, tapi menarik. Nanti Iya, kita bener. di apa Di sesi dua. part 2-nya kita bikin pembahasan soal investasi. Investasi. karena kan ini yang pertama kita membedah dulu tuh Oh gini, insurance. tadi kan pertama kan gue bilang kan urutan-urutannya ya. Urutan yang Iya. pertama kan dana darurat dulu. Ah. Dan darurat itu supaya uang kan ibaratnya darurat itu kan nggak mesti terjadi, Iya. iya kan? Tapi kan kalau uang cuma ditaruh di bawah bantal atau di mana mengendap nggak ada untungnya. Iya. Nah, makanya gue saranin lu taruh di reksadana pasar uang atau enggak reksadana pendapatan tetap. Meskipun memang resikonya bukan resiko, returnnya tidak terlalu besar, tapi kan low risk, resikonya kecil. Once terjadi darurat, lu cuma jangka waktu 2 hari udah bisa cair duitnya. Iya. Artinya lu Liquid masih lah, liquid. dalam keadaan darurat lu masih punya pegangan. Iya, pegangan dan kalaupun daruratnya itu tidak terjadi, duit lu masih Aman. masih returnnya masih ada. Karena dia Masih bertumbuh. paling 3-4% atau enggak di bawah 6% lah. Masih Kalau- bertumbuh juga kan? Masih bertumbuh lah. Masih di atas tabungan DP. tabungan bank lah. Break even point. BEP berapa lama tuh? Nah, Nggak, habis ya. itu baru lu persiapkan asuransinya. Boleh, nanti kita jadwalkan. Nah, asuransinya itu Membahas soal investasi. ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, ada asuransi aset. Nanti kita akan bahas di Di next. 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 Terus Bapak akan menyiapkan hal itu sebagai host kita atau sebagai sekretarisnya beliau? Ya tergantung lah. Tergantung lah ya. Kita Tergantung nantilah. fee-nya ya. Tergantung bayaran ya. Oke, kalau gitu. Oke, siap. Kakak Hendra, terima kasih atas pencerahannya soal Informasinya, asuransi. edukasinya. Ya, Iya, pencerahan. Meskipun Pencerahan. tidak tereducate ya. Tidak, tetap kita teredukasi. Ya, teredukasi loh ini. Pemahaman kita bahwa asuransi dengan investasi itu sama ternyata salah. Kayak Jadi tadi, itu adalah betul. hal yang berbeda dan tidak bisa Ya. disatukan. Ada Sehingga- insurance informasi yang baru juga dapat Iya, kan? sehingga teman-teman pun tidak terjebak dalam situasi itu. Nah, Gitu. Sehingga- Nanti kita jadwalkan lagi dengan Kakak Hendra, bro. Nanti lu hubungi sekretarisnya, bro. part berikutnya. Untuk kita bahas lagi soal investasi karena beliau ini jago dalam hal asuransi, investasi dan Iya, bisnis. Bukan jago, belajar. Sampai Iya, investasi tapi apa? lebih expert. Belajar. Insurance hati juga ada. Makanya kita nggak pernah tahu hal Di itu. Cina Jongana. Oke, Kak Hendra, terima kasih waktunya. Oke, thank you, thank you, thank you, thank you. Di sini. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thank you.